Alhamdulillah wa syukru ala nimatillah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ladzi la nabiyya ba'dah. Puji syukur milik Allah, teman-teman sekalian. Ini berapa menit lagi keadaan Isya? Ada waktu 19:03. 7 menit ya. Nah, baik. Judul hari ini tentang perang apa prank bacanya? Nah, prank itu suara gelas atau piring yang jatuh. Prank. Lagi musim, sekarang ngeprank. Baheula mah ada gampang, teu usum prang prank lah berarti mah. Kalau dulu bikin, kalau ada istilah adat jahiliyah, ini mah jahiliyah. Jadi jahiliyah. Karena kalau tujuan orang ngejailin temennya itu karena buat hiburan sih, senang-senang. Komo lamun barudak santri kayak zaman dulu itu ya senang-senang aja karena nggak ada hiburan, nggak boleh nonton TV, itu kan, dengar-dengar yang lain. Pokoknya hiburannya eta ketika ngejailin temennya. Cuma nanti kita lihat bagaimana pandangan Islam tentang kalau orang ngerjain orang lain. Karena prank itu artinya macam-macam ya, ngerjain, melakukan yang apa, mengolok-ngolok. Kadang-kadang ada yang apa istilahnya, ya gitulah, ngerjain. Kadang-kadang ada artinya juga mengolok-olok. Kadang juga artinya ada juga yang apa, menghina atau apalah pokoknya. Kayaknya bahasa kita sering ke ngerjain ya, ngerjain orang. Tujuannya buat apa? Hiburan satu sih. Sebenarnya bukan, niatnya bukan untuk mencelakakan, tapi ya untuk kesenangan dirinya. Kayak dulu lah, zaman di pesantren tuh ada santri itu usia muda tapi kumisnya itu sudah tebal. Tak hati-hati dengan yang berkumis tebal nih. Dia kumisnya sudah tebal tuh. Salah satu kekurangan dia itu aliran ngantukiah. Jadi kalau kajian jam berapapun tidur dia. Walaupun pagi sekalipun, mitina mah konsentrasi, mulai. Kadang-kadang dikerjain. Saya punya santri sama banget. Dulu ada temen, kalau sekarang saya ada santri asli itu mah. Kalau kajian subuh, udah, pada saat itu suara udah keras, tapi tiba-tiba akhirnya apa dikerjain dulu, apa ditinggalin sama santri yang lain sendiri di masjid. Sebetulnya bukan ngerjain, tapi kita tidak mau mengganggu kenikmatan orang lain. Pas bangun sudah tidak ada. Nah dulu ketika kita ada kajian, dia tidur di asrama. Nah timbullah akal-akalan gitu, kita supaya gimana caranya dia kapok. Akhirnya dikerjain. Nah, sekarang ngeprank, aduh. Ayo dulu mah ngeprank tuh ikut makannya, sok ngeprank lah di dia gitu. Hah? Ngompreng, ngompreng. Kita ambil lidi, itu kan ada yang bekas ayamnya. Saya tuh tega nyebut tainya, bukan nama bekas. Itu pakai lidi diusapkan dikit, set. Nah, ketika dia tidur apa? Karena kumisnya diusapkan, set. Jarin. Dah kita bangunin, weh, asar. Bangun kan? Sabarau teh kotok Dia buka bajunya, wah bau ya, buka baju. Wah bantal ya, buka. Pasnya, oh marane nu bararau mah Kita mah ketawa saja karena ada sesuatu yang menempel di kumisnya. Baru ketika semuanya sudah nggak ketemu, mulai gigisik pan, ada sesuatu yang nempel, baru tidinya we langsung. Kajian maghrib kumis sudah hilang. Nah, kalau saya tanya ya, kira-kira kita bisa ketawa nggak kalau ada di situ? Asli pan, wah. Tapi orang yang dikerjainnya gimana? Wah itu satu ya. Dua, saya juga dari dulu, saya nggak pernah kriminal, cuman sok rada gitu Tapi ya saya ngerjain dulu ya, tapi sekarang alhamdulillah sudah nggak pernah ngerjainnya karena seprak saya menikah tuh nggak pernah ngerjain orang. Ucing banyak. Nah, gini, dia itu kalau ikut dulu kalau takbiran tuh ada tradisi ya di kampung mah semalam suntuk takbiran. Nah orang ini bangunnya itu nggak pernah ikut takbiran, bangun mau meliwat ges asak. Nah, kan kita airan liwat tiah ya, jadi kalau beres ngaliwat gitunya.
makan, nah, nanti takbiran lagi, pokoknya mah sampai menjelang subuh lah. Nah pas id tidur gitu, tak itu dulu mah bagian id tidur, karena kita militansinya bagus sampai keliling kampung nakolan drum lah dulu mah. Nah ada orang tuh kalau pas ke masjid pelor, nempel langsung molor, lop tidur. Nah kita kerjain dulu supaya dia bisa bangun, nah kita potongkan tapi don't try this at home, ini berbahaya. Pisang masukin ke dalam celananya, bus gitu. Kita bangunin, busiat maneh siata. Apa bahasa Indonesianya ya apa ya? Basaya yubasyu busiatan, apa bahasa? Susah bahasa Indonesianya. Kentut yang membawa teman-temannya, nah gitulah gitu bahasanya. Kalau bahasa Sundanya mudah, bahasa Sundanya. Kalau bahasa Indonesianya itulah angin wabukurihi, nah bahasanya. Susah bahasa Indonesianya. Kita bangunin tuh, aneh tuh, kamu itu sudah mengeluarkan angin dan kawan-kawannya tuh. Tuh, gitu kan, enggak, duduk pan, mulai kan kerasa. Basahnya, basahnya gitu kan, wah, basah, balik sih kalau itu loh, gitu kan. Nah itu dulu parah gitu, pulang kamu tuh, ya. Pas pulang ke rumahnya datang ke dia langsung amek-amekan, baru ketahuan. Nah itu teh kan hiburan kita mah aslinya gitu. Belum lagi banyak hal-hal yang kalau dulu di kelas musimnya apa coba? Ada 2 kalau di kelas mah. Kan dulu kalau di meja tuh suka ada bolong-bolong. Bukan meja, kursi ya. Kursi yang kayu suka ada bolong-bolong, 5 jumlahnya. Nah, itu rukun iman, rukun Islam. 5 jumlahnya, mungkin mengakomodir kalau ada sesuatu yang ini langsung bablas ke bawah kan, nah itu 5 tuh. Dulu mah jarailnya gitu kalau orang lagi belajar gitu. Itu musim jipo apa korek gas tuh, masukkan ke handap, gitu. Oh. Itu kelihatan aslinya orang yang ahli zikir dengan ahli yang lain gitu kelihatan. Orang bacanya yang saya nggak nyebut anyirnya tuani gitu. Nah, langsung ngajeleng. Tapi kan Allahu Akbar, apa biasanya soleh kayak saya. Nah, yang disebutnya gitu kan. Tapi itu anyir, saha. Nah, itu kan bahaya tuh. Itu kelihatan aslinya. Jadi kalau orang ingin lihat aslinya, lihat respon ketika dia kaget. Apa yang disebut gitu. Nah, karena saya pernah duduk di satu tempat nih, anak-anak muda nih lagi main game gitu, lagi main game. Nggak tahu Mobile Legends atau apa ya, saya kurang tahu tuh. Hanya sejak duduk di situ kalimat anjing terdengar mungkin lebih dari 40 kali. Ayo kancing, kancing, coplok kancing, eta hantem we. Sarap mana eta sampai kalimatnya itu masya Allah, eta sigana mun maot ge mau nyebut Allah. Anjing, kabayang sok. Sok, kabayang itu kalau meninggal. Apa yang sering dia sebutkan sehari-hari, makanya nih kalau teman-teman yang sudah hijrah hati-hatilah. Gus pakai kopiah, pakai motor kalau anjing, nah itu bahaya tuh. Nanti kalau Anda meninggal yang disebut itu bahaya itu. Gitu. Nah, ini juga sama. Nah, makanya itu bahaya itu sampai kebakar tuh. Nah, dulu mah apa? Kita ngejailin. Dari situ kan tahu zaman usum film lupus. Tahu lupus tuh? Masya Allah, lupus tuh kalau kita nulis di lupus tuh itu. Lupus itu tokoh yang apa ya, fiksi lah gitu. Tapi dia ciri khasnya itu suka makan permen karet. Nah, bala ke tren lulupusan itu. Kalau makan, simpen di kursi. Nah, kita udah mantep tuh simpen yang di depan, di sop depan tuh simpen. Ternyata pas guru masuk, murid itu terlambat. Yang kita mau jebak itu muridnya terlambat. Akhirnya oleh guru disuruh ke depan. Nah, ketika guru ke depan dia ambil, tolong kursi bawa ke depan. Ibu mau duduk, bawa kursi depan. Anu diuk saha guruna anu diuk tah. Itu dahsyat itu ketika duduk kita udah tegang pelaku. Tong diuk. Duduk saja. Nah, apa yang terjadi? Nempel kan ke bawah jeung kursina. Nah, itu bahaya tuh. Kita tadinya mau ngejebak teman yang kena guru.
Kalau dulu musim motor yang masih pakai cuk. Cuk itu bukan yang temannya bakso ya, yang dipakai itu kan. Itu kan kalau ngemanasin motor suka digeserin ya, ke kiri ya, geserin tuh. Kalau sekarang motor sekarang udah nggak ada, nggak zaman pakai gitu. Dulu kita jahil tuh. Digeser-geserkan, tak tak tak. Apa yang terjadi setelah digeser-geserkan itu biasanya kalau nggak mati meledak biasanya. Si knalpotnya nembak, itu nembak itu. Itu teh kita hiburan tersendiri itu. Belum lagi kalau ya karena saya mungkin udah kelihatan bibit soleh dari dulu ya. Kita gaulnya di masjid terus ya. Di masjid terus waktu zaman kecil itu paling seneng nuker-nuker sendal. Yo simpen kadio. Kita ngelihat dari sendal, ternyata itu sendal Pak DKM. Wah, itu bahaya tuh. Kita pernah tuker-tuker, terus yuk talikun kadio, talikunnya banyak lah. Itu buat apa coba? Kita sebenarnya bukan buat mencelakakan orang tapi hiburan saja. Tapi hati-hati, kita dengan begitu tertawa di atas penderitaan orang lain. Nah, nanti sebetulnya Islam memandang bagaimana, boleh nggak orang hiburan gitu, boleh nggak orang ketawa gitu. Ketawa boleh tidak? Ya tergantung, yang tertawakan tuh. Mun ujuk-ujuk tersenyum, bahaya itu. Jo seri weh, kunaon kah antah yang seri weh, gitu kan bahaya tuh. Aduh. Normal orang tertawa, cuman apakah kita boleh berhibur? Nah para ulama membolehkan. Rasul pernah bercanda enggak? Pernah. Bergurau pernah bercanda. Cuman Rasulullah bercandanya jujur. Beliau enggak pernah berbohong dalam candanya. Jadi kalau Rasul dulu kan pernah, ini candaan yang terkenal Rasul tuh. Tingkat tinggi sih sebenarnya. Kabur dulu belnya. Berarti kita lanjutkan canda Rasul tingkat tinggi setelah Adan Isya dulu ya. Tadi sampai di candanya Rasulullah ya. Nanti kita lihat ai sahabat sok anu jahil tara gitu. Jadi dalil tah. Teman-teman sekalian, Rasul pernah didatangi oleh seorang nini kolot ya. Kenapa? Ada yang ini bermasalah? Emang nini kolot semua? Ada yang masih muda? Usia 45 tahun, 42 tahun sudah punya cucu. Kolot can. Can cing cai kan 42. 43 itu masih. Oh 75 asli kolotna. Jadi Rasul pernah sampaikan tuh, ain ini asup surga, makan masuk surga tidak. Kata Rasul, di surga itu tidak ada nenek-nenek. Nenyanya tuh nangis tah, orang itu sampai pulang nangis. Kenapa? Karena dia tidak ada jaminan masuk surga oleh Rasulullah SAW. Karena di surga itu tidak ada nenek. Sampai Rasulullah memanggil kembali sini. Di surga itu nggak ada nini-nini karena semuanya jadi muda. Karena sareksek di surga loba nini-nini mah. Kebayang atuh sok. Jadi orang di surga di dunia repot karena sudah tua. Di surga juga repot karena sudah tua. Jadi nanti orang masuk surga tergantung usianya. Usianya orok, di surganya masih bayi. Di waktu meninggal masih muda, di surganya masih muda. Kebayang usianya 120 tahun, tua banget. Di surganya juga sudah tua. Atuh repot mana kenikmatannya. Nah Rasul ini canda juga gitu, tapi beliau serius gitu. Nah di zaman Nabi pernah, nih ada latar belakang satu hadis. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, diterima dari Abdullah bin Abi Layla. Jadi para sahabat Rasulullah SAW, mereka kanu yusiruna ma'an Nabi. Mereka melakukan perjalanan bersama Rasulullah SAW. Panama rajulun minhum. Lalu salah seorang di antara mereka ada yang tidur. Nah mirip heureuina para santri ini. Fantolako ba'duhum ila jabalin ma'ahu. Pakhodahu papazi'a. Maka dia kemudian dibawa oleh sebagian sahabat. Jadi ketika salah seorang tidur, lalu ada sebagian sahabat mengambil dan menarik tali yang ada bersamanya, sehingga orang tidur itu kaget. Bahkan dalam satu riwayat mah ada yang si sahabat itu disimpan di satu bukit. Ketika bangun dia kaget. Kenapa? Sudah pindah tempat. Nah disitulah kemudian Rasulullah SAW bersabda, la yahilu li muslimin an yurawi'a musliman. Tidak halal bagi seorang muslim
membuat kaget, membuat takut sesama saudaranya yang muslim. Ayo nusok itu tarata. Nyingsieunan. Apa dia menakut-nakuti? Makanya dulu suka ada acara jurig malam ya apa? Jerit malam teh kumpul langsung ngagoak kabeh anak. Wah, nah itu namanya jerit malamnya. Eta udah ngajerit apa? Pulang ke tendanya masing-masing. Dulu saya gitu. Kang, sekarang ada acara jerit malam, ada. Jam 12 kumpul. Ngapain? Ayo kita menjerit sama-sama. Setelah itu kemudian pulang ke tendanya masing-masing. Wah, jadi itu seru, nggak butuh waktu lama. Itu namanya jerit malam. Ada lagi jurig malam. Salah satu harus ada yang jadi jurigna gitu. Nah, termasuk nih, ada hadis juga. Kalau tadi jahil dipindahin tempat. Kita kalau dulu di pesantren juga sama ya. Orang tidur terus pindahkan. Suka ada cerita kan dipindahkan ke balong. Kalau orang tidur tuh tiba-tiba kalau orang tidur di masjid, ini mitos atau fakta. Kalau ada orang tidur di masjid, hati-hati nanti dipindahkan ku jin. Pernah dengar ya? Nah, kadang-kadang dipindahkan dina apa dulag itu bahasa Indonesia bedug. Oh, dia baru bangun ketika bedug dibunyikan gitu. Nah, atau ada yang dipindahkan ke dalam kolam. Katanya dipindahkan ku jin, padahal ku santri senior biasa. Supaya naon masjid nggak enak dipakai tidur, apalagi tidak pakai alas. Karena nanti yang asalnya gambarnya masjid jadi pulau. Nah itu. Makanya pas sujud tuh ada aroma yang bukan terapi sih. Aroma yang rada nggak enak gitu, karena orang tidur di masjid gitu. Makanya ada katanya nggak boleh di mihrabnya, di seperti ini. Nanti ada yang mindahin. Padahal mindahin santri senior. Udah teresep gitu. Nah, ada satu hadis di sini Rasulullah SAW bersabda, la ya'khudhu ahadukum aso akhihi laiban aujadan faman akhadha aso akhihi falyaruddaha ilaihi. Jadi siapa yang ngambil tongkat baik main-main milik orang lain, main-main atau apalagi sesungguhnya ya. Ini mah heureuy, bercanda, bergurau, karena perang itu artinya prang sih teh. Prank itu yang saya tahu pelatihnya Barcelona lah dulu. Ada prank Ricard, jika eta tukang heureuy juga data. Nah, ini senda gurau, bercanda, ngerjain. Nah, dia ngerjain tongkat orang teh disembunyiin. Atau sepatu atau sendal disembunyikan sebelah sehingga orang pusing gitu. Kalau sudah pusing dia ketawa-ketawa melihat pusingnya orang. Nah, Nabi sampai menyampaikan hati-hati jangan semacam itu. Karena melakukan semacam itu termasuk hal yang dicela oleh Rasulullah SAW. Gitu. Jadi candaan-candaan yang semacam ini termasuk yang Nabi larang. Makanya kita kembali dalam firman Allah surat Al-Mu'minun ayat yang ketiga. Walladzina a'udzubillahi minasyaitonirrajim walladzina hum anil lagwi mu'ridun. Ciri orang-orang beriman itu dia meninggalkan dari sesuatu yang tidak bermanfaat. Dalam hadis Rasul bersabda min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara tanda baiknya keislaman seorang dia meninggalkan sesuatu yang sebetulnya enggak bermanfaat. Apalagi ada satu hadis man dorro musliman dorohullahu. Siapa yang menyusahkan, membuat orang lain jadi susah, membuat orang muslim jadi susah, Allah akan menyusahkan dirinya. Maka hati-hati nih. Jadi orang yang membuat orang lain jadi susah, Allah akan susahin orang itu. Jadi yang orang jahil, sampai orang tuh ketawa-ketawa karena kaget. Kan dulu ada dia pakai pocong, wah ngagetin, orang-orang kaget, dia ketawa-ketawa, ternyata pocong asli ada di belakangnya. Gitu kan. Nah, karena siapa yang menyusahkan, membuat orang lain jadi susah, Allah akan buat dia jadi susah. Jadi ini teman-teman sok ngejailin temennya, nyumputkan sendalna, itu saya karena pernah ngalamin sendiri. Sendal saya hilang karena dulu pernah nyumputkan, pernah nyembunyiin sendal orang. Makanya dalam satu keterangan, orang yang melakukan satu kejahatan pada orang lain, dia tidak akan mati sampai dia merasakan seperti apa yang dia lakukan pada orang lain. Walaupun ini hadisnya lemah, tapi minimal ini jadi satu nasihat bagi kita. Gitu. Dalam satu keterangan bahwa Nabi sampai menyatakan, iyakum wal bagia, hati-hati dari kamu bercanda, kalau sekarang mah ya,
Hati-hati dari kamu melakukan sesuatu yang melewati batas. Canda boleh, Nabi contohnya tadi bercanda. Tapi ketika para sahabat bercanda melewati batas, tadi sampai ada orang tidur ditarik tali, jatuh. Atau tiba-tiba dipindahkan di satu bukit, dia baru bangun sadar ternyata di tempat yang kosong. Atau tadi menyembunyikan tongkat seseorang. Kamu aki-aki kolot yang pakai itek-iteknya disembunyikan sampai dia harus pusing gitu. Nah, maka orang yang semacam ini membuat susah orang lain, Allah akan buat susah hidupnya. Maka hati-hati, sebentar lagi kita memasuki bulan Ramadan. Tiap Ramadan mesti ayat tanusok ngerjain orang tuh. Apa? Nyengen petasan tuh. Saya dulu rewel bawa petasan. Anda mudah-mudahan jadi termasuk yang mengkampanyekan. Karena petasan itu termasuk satu mubazir. Karena dibakar. Coba mau diopi. Bakar tuh. Yang kedua, kadang orang yang menyalakannya dia tidak mau dengar. Ya kan? Sok. Tutup. Orang lain suruh dengar dia menutup telinga. Yang paling lucu kalau orang dia udah alungkeun, tutup. Udah gitu nanya, tarik tuh. Mana teteh al belegugu karena. Kalau ingin tahu keras atau tidaknya, kenapa tidak didengarkan sendiri? Beledak, mantep kan? Aduh, saya sempat anak-anak tuh karena ibu-ibu yang lagi pada tadarus kaget gitu kan, nah, karena petasan itu. Saya bilang, kamu seneng? Wah, resep rame aduh, petasan deh. Udah, kalau rame satu, ingat bulan Ramadan tuh siapa yang menyebabkan susah orang lain, Allah akan susahin. Makanya nanti cari petasan yang modusnya silent. Nah, gimana caranya? Hurungkeun, asupkeun kana cai. Nah, itu silent. Atau hati-hati, ada yang suka nyenget mercon tuh yang meledaknya di tetangga. Beduk 7 kali mana? Dia mati kan? Nah, pikirkan, ada yang punya anak kecil, ada orang yang sedang sakit, ada orang tua yang butuh istirahat, meledaknya dia menyalakan di tempat dia tapi meledaknya di tempat yang lain. Makanya kalau Ramadan cari juga mercon yang modusnya silent juga. Nah gitu. Kalau sekarang lagi viral kampanye. Nah, ini mudah-mudahan nggak ada orang partai di namanya. Sekarang kampanye make si knalpot yang sengaja make toa. Bayang pan make toa anu badagdanya. Jadi di gerung tuh gak ganeng. Wah, itu hati-hati. Bisa tukang pendukung Persib itu. Ya kita itu udah nerima motor tuh udah canggih. Orang udah mikir. Di orang asa kurang sempurna. Akhirnya knalpot diganti. Peng anu gitu kan. Akhirnya jadi gede gitu. Itu hati-hati. Mengganggu orang lain, apalagi dengan cara sampai si asapnya keluar, suaranya mengganggu. Sengaja, makanya saya aneh kenapa sedahsyat itu mereka kuat. Ternyata telinga mereka mah disumpal di dia. Jadi kieu wah gitu kan. Padahal orang lain udah nggak enak telinganya. Dia kok kuat, ternyata grup ini telinganya ditutup. Disumpal pakai kain atau apa? Pantesan kuat, makanya kan ketika oleh polisi dirazia, apa hukumannya? Suruh denger kan? Sok dengekeun tak kusorangan. Saya juga sama tuh, nyenget petasan ka dieu, dengekeun kusorangan, tadek, peledak gitu, mantep. Nikmat kan? Henteu gitu. Nah, hati-hati. Nah, kita apalagi ngejailin nih. Kita dulu usum pakai bukan pahpir ya. Jadi si petasan itu meledaknya agak lama. Gitu. Dulu zaman di kampung mah udah hiburan. Masih musim ada orang punya kebo. Itu kalau kebo itu kan kalau buang kotoran suka ngegunung gitunya. Kita tempel disimpan di puncaknya. Nyumput tadina ngejailin temen. Tapi ternyata orang yang mau sholat berjamaah lewat dan pas meledak di situ. So kebayang bantah dosana. Nah, makanya hati-hati. Di sini Nabi ngingetin tuh. Man dorro musliman dorohullahu. Siapa yang dia menyusahkan, membuat susah orang Islam, Allah akan susahkan dia. Nah, makanya kalaupun ini bercanda, Nabi pernah menyampaikan, hati-hati wala tumazihu. Jangan kau bercanda yang berlebihan. Apalagi menyebabkan celaka orang lain. Kan banyak orang
tujuannya bercanda tapi kemudian membuat orang celaka. Kayak dulu di zaman Nabi ada seorang perempuan pakai hijab. Ketika dia belanja, jahil orang Yahudi apa? Si kerudungnya di talian, talian gitu. Kan orang tuh kerudungnya panjang, kasih tali, set, nah simpen. Ketika dia berdiri, maka terbukalah kerudungnya. Dan disitulah awal mula terjadi percekcokan kaum muslimin dengan orang Yahudi. Padahal mereka sudah adain perjanjian damai. Jadi lamun ada orang Yahudi mengkhianati perjanjian bukan salah Yahudi. Salah orang yang percaya. Karena Yahudi memang begitu gitu. Yahudi memang begitu. Kalau mengadakan perjanjian mesti dia akan melanggar. Sudah adatna. Makanya sampai dari awal peristiwa itu pada akhirnya orang Yahudi diusir dari Madinah kan. Gara-gara eta ngeprank orang Islam gitu, talian gitu. Di kita juga sama kan. Wah, demi apa hiburan kan. Memang enggak mencelakakan. Tapi baju seseorang ditulisi dijual atau apalah tulisan belakang teh. Dia orang ingat tuh. Kalau dulu lain lagi yang saya pernah cerita di sini tentang dulu saya pernah cerita ditanya oleh jamaah Ustadz bagaimana hukum khutbah pakai helm. Kan sekarang ramenya nyenunu aneh-aneh makan. Kalau sekarang Ustadz kan pakai kupluk, pakai topi koboi, pakai udah biasa pakai t-shirt kan. Jarang bawa lama kudu sorban hijau minimal kadia gitu kan. Kalau sekarang ima demi membela teman itu. Jadi ribat sahabi kayak 50% kadia. Jadi tenan naon lah kan kita ngebantu teman siapa yang memudahkan urusan lain orang lain Allah akan mudahkan urusannya. Allah. Kan KDW 20% lah minimal. Gitu kan. Jadi teman-teman sekalian, nah tadi Nabi sampaikan hati-hati jangan membuat susah orang lain yang menyebabkan Allah akan menyusahkan hidupmu. Ini sudah rumus ya. Tapi kebalikannya, siapa yang memudahkan urusan orang lain, Allah akan mudahkan urusannya di dunia dan di akhirat. Jadi ini sudah rumus dalam hidup tuh begitu. Kalau orang sering nolong orang lain, maka Allah akan mudahkan, orang lain pun akan menolong dirinya. Kalau dia hidupnya sering kemudian menyusahkan, jahil, maka satu saat dia akan dapat hal yang sama. Makanya Nabi pernah ngingetin, Iyakum wal bagia tadi saya sampaikan, hati-hati kamu dari melakukan sesuatu yang melampaui batas. Yang menyebabkan orang lain kemudian celaka. Karena siapa yang menggali lubang untuk mencelakakan orang lain, maka dia akan masuk ke dalam lubang itu. Jadi kalau dia menggali lubang untuk mencelakakan orang lain, maka dia akan masuk ke lubang itu. Kan canda bergurau boleh, tetapi ketika menyusahkan, membuat orang lain kaget, apalagi sampai punten. Kita kagetin, kena serangan jantung, kemudian mati. Nah dulu pernah cerita saya di sini naik motor, tiba-tiba, maka saya agak-agak ini kalau bulan Ramadan, justru yang ditakutin bulan Ramadan. Dah pun ternyata Natalan, nyepi, kayaknya nggak ada deh. Natalan yang apa bunyiin merecon gitu, apa petasan. Tapi aneh Ramadan mesti ada. Saya pernah naik motor lewat satu gang, tiba-tiba anak-anak kecil yang pakai kopiah ada mau tarawehan. Itu si petasan dilemparin ke tengah jalan, dek, pas depan saya. Nah makanya kan karena saya nggak persiapan, kalau tahu makan gini lihat, enak kan. Ini mah nggak tahu, tiba-tiba meledak hampir jatuh. Coba kalau jatuh apa serangan-serangan jantung berat, itu dosanya gede. Kaitan dengan ini, makanya hati-hati ya, nusok al-jahiliyah gitu. Teman-teman yang kudu jahiliyah sekarang jadi jahiliyah gitu. Karena kita akan dapat perhitungan sekecil apapun kalau kita memudaratkan orang lain. Dan Nabi pernah menyampaikan juga al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Seorang muslim yang sempurna itu adalah orang yang bisa menjaga lidahnya dan perbuatannya dari menyakiti orang lain. Makanya sejaknya dulu kan belum sesoleh sekarang ya. Saya jarang-jarang sekarang ngerjain orang tuh, jarang-jarang. Tapi positif kan, kalau ngerjainnya yang mana dulu. Tapi kalau sampai mencelakakan bahaya. Kadang kita tertawa di atas penderitaan orang lain tuh nggak bagus. Dulu masih ingat ya, ada orang tuh saking kujailnya kan WC kayak di Alatip itu tidak tembus si pintunya ke atas kan. Nah
Kadang ada orang yang BABT digantungkan dirinya tah si apa celana teh sebagai tanda. Nah kita mau dulu apa dikoer, set. Sampai sholat selesai dia nggak keluar dari WC. Namun karena cuma ada segitiga pengaman yang ada, mendingan ya maka bawa jeung segitiga pengamannya. Madak dulu masih ingat Ramadan dah, cuci celana urang nggak mana. Aduh, itu bahaya tuh. So kehormatan orang lain jatuh. Jadi kan ketika orang di tengah-tengah banyak ngerjain tuh kan, tengah banyak orang dia jatuh atau celaka, yang lain kan ketawa-ketawa. Perhatikan, mungkin dia ikut ketawa juga, tapi tanya hatinya, seneng nggak seperti itu? Bisa jadi dia galau, hatinya nggak enak. Bisa jadi kita sudah menyakiti dirinya, walaupun niat kita bercanda. Makanya teman-teman sekalian, ada beberapa poin ketika kita bercanda atau ini, kita harus luruskan niatnya buat apa. Bercanda sewaktu kan orang kalau tegang juga nggak enak. Itu sok pengajian ya, kalau di Indonesia ini memang beda. Contoh kayaknya, untuk nu kamari ustadna meni serius. Tadi urang mah gitu. Jadi kalau ceramah lurus gitu langsung pelong awalnya molotot gitu kan. Lama-lama kopiahnya hilang. Jematannya hilang, si matanya hilang, hidungnya hilang, dagunya hilang, mulai kerahnya mulai tak nampang. Kemudian lama-lama badannya pun hilang dan dia mulai larut, gelap. Tiba-tiba dia bangun, kok singkat ya khutbahnya? No. Kenapa? Gitu. Karena kadang-kadang seperti itu. Makanya kalau teman-teman lihat kajian di Mekah, di Madinah itu lurus. Kejadian juga kieu hareureuy komo MC-na ngararocol gitu. Pararah gitu MC-nanya. Di sana lurus kajian itu. Kenapa? Di Indonesia tuh harus memang khotibun nas ala qadri ukulihim. Ajak bicara mereka sesuai dengan kadar kemampuan mereka. Nah makanya kadang-kadang di tengah teh, saya di dia mah kedah rame, iya ketemu rame masuk garanya. Kalau dulu saya masih ingat, saya penggemar Nirvana dulu, kalau beres manggung apa yang terjadi? Menghancurkan apa? Alat band, gitarnya dihancur-hancurin. Nah sekarang ditiru juga oleh Koil biasa kalau di Indonesia tuh. Karena koleksi gitarnya banyak mungkin. Nah kalau di itu dulu Kurt Cobain itu rata-rata kalau beres manggung si gitar hancur. Drum dihancur-hancurin, soundnya dihancur-hancurkan. Nah, itu teh hiburan ya. Nah kalau ceramah yang ramai juga sama, Ustadz beres langsung mic-nya diputar-putar di belakang. Mimbarnya dialung-alungkan, rame gerak ceramah tah. Ustadna mau diondang deui. Gimana ya ceramah kudu rame atuh, aduh Masya Allah. Sekarang ada agak bergeser nih. Ceramah teh kudu rame, bahkan saya sudah di ini dulu, di briefing dulu. Saya di Dimak kedah rame, salah ngundang rame, emang ngundang Ariel Noah gara sok rame, gara sok tah. Munteng ngundang Sule atau Kang Sule rame sekalian. Jadi hati-hati gitu. Makanya bercanda kalau dalam pengajian sekedar apalah obat, sekedar supaya orang menarik perhatiannya. Tapi kadang-kadang orang tuh kalau beres kajian tuh nu apal heureuyna. Nah, bieu teh eta bodoh nu apal teh kontenna henteu karena terlampau kebanyakan. Makanya luruskan niat buat apa. Orang kan enggak enak lah sok di rumah pa diam-diam, suami istri teh heureuyna atuh silih colek naon ke. Tah hayo tah. Nabi kan sok apalagi punya anak kecil, meni cicing serius banget punya anak kecil makan. Mimik muka tuh enggak pernah canda, anak-anak enggak pernah bergurau tuh enggak enak. Kan kalau ke anaknya nggak mungkin kan, contoh ya, saya pengalaman kemarin tuh, Ustadz sekali berapapun, Ustadz Abdul Somad lah sekali, atau Ustadz Adi Hidayat lah, so. Kalau ceramah all genre itu susah, sok sina ceramah hareupeun budak TK, nek itu abdi, kenapa? Rata-rata kalau anak-anak SD itu konsentrasi berapa lama? Rata-rata 15 menit mereka. Makanya lamun ceramah dapun oleh SD kultum aja. Kenapa? Nggak akan kuat lama. Contoh gini, awalnya sudah bagus, rapi awal lama. Ustadz mulai ceramah, mulai kan set hiji gerak-gerak, mulai set. Nu ieu leungeun toel, mulai geser ka dieu, wah mulai malik ka ditu. Ustadna ka ditu malik hareureun, nah itu. Biasa, itu teh all genre. Susah,
Makanya ustadznya harus bisa turun, bisa ngajak anak-anak. Makanya nggak bisa saya kadang-kadang kalau ceramah tuh tong all genre ingat tuh semua hadir ada minimal dari usianya yang bisa. Karena kadang-kadang mereka mendengar sesuatu yang nggak layak, belum layak mereka dengar. Nah susah, itu paling susah. Apalagi ada pengajian ibu-ibu, 30 ibu-ibu yang hadir, 28 mau budak letik kabehanana. Kebayang pan orang, aduh kumaha tuh sampai ibu lagi ke stres tuh. Ustadz lagi bicara. Udah nih, utup. Wah. Oh, kieu. Jadi gandengna YouTube, gandeng gitu. Main game. Jadi nggak puguh, nggak jelas. Makanya kalau ngadain pengajian mau bawa anak, jangan format pengajian monolog gitu. Udah aja 5 menit kajian dah beres gitu. Kalau enggak anaknya titipkan ke salah seorang ibu, sok seneng asuh we. Nanti kasih rekamannya, watir teh. Tapi ya nggak apa-apa, demi apa? Yang lain bisa serius kajiannya, nggak usah lama-lama 1 jam atau setengah jam udah beres gitu. Nah kadang-kadang kalau dibawa serta di tempat yang halakohnya kecil gitu, terus tanpa mic ripuh, ustadna patarik-tarik jeung budak leutik nu ceurik. Waduh, yang ngek di dia, ngek di dia, waduh repot tuh. Nah makanya kembali tadi ketika orang bercanda sekedar melepaskan penat, lelah gitu silahkan, tetapi tidak melewati batas. Bercanda sama istrinya heureuy kali-kali silih colek ku sambal set karena irungna lada geura sok panas ya canda tong kelewatan karena panon bahaya. Kayak dulu kan anak kecil, Ustad kenapa Allah itu kok menciptain mata ditempelnya di sini? Kan enak, misalkan kalau di sini mah kan, kalau noong teh enak, lamun dahar sambal kumaha, wah panas dah kan cobian, we. Mata ada sambalnya di sini cobian sok, makanya Allah sudah settingnya begitu. Makanya dulu ceramah Pak Jurna MZ, ya, orang tuh suka apa istilahnya menghina ciptaan Allah kadang-kadang. Dia sedang berteduh di bawah pohon beringin itu, tiba-tiba dia ngomen satu pohon beringin di bawah tuh pohon ini tahu yang waluh labu yang besar kan, ini pohonnya kecil Allah tuh nggak adil, pohonnya kecil buahnya besar. Nah ini pohon besar buahnya kecil-kecil meruluk seetik itu, tiba-tiba ketika tidur ada buah pohon beringin jatuh ke hidungnya, tak. Sakit nggak kira-kira? Tidak lah, tapi langsung dia bangun dan bersyukur. Maaf ya Allah, coba kalau pohon beringin buahnya sebesar labu hancur tak banget tak, gitu kan? Jadi Allah tuh sudah nge-matchingin tuh. Makanya nanti Nabi pernah ngingetin hati-hati. Tadi luruskan bercanda, kedua bercanda jangan sampai melewati batas, apalagi cenderung menghina, mau olok-olok. Makanya saya kurang seneng candaan-candaan kalau ada puntennya stand up komedi, saya sih nggak tahu, nggak pernah bisa ketawa nonton stand up tuh susah gitu, ting peda osok gitu. Oke berarti sama stand up jadi agak susah tuh. jadi saya nggak bisa ketawa tuh aslinya nggak bisa, karena kadang-kadang saya nggak suka gini ketika menjelek-jelekan fisik seseorang, ya kan, menjelek-jelekan dulu ada artis si anu disebutin bla 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 bla, orang-orang ketawa karena menjelekkan fisik seseorang. Kita nggak boleh, mohon maaf, menghina fisik seseorang. Karena ketika orang menyebut, si goreng kaput sih gitu, buuk jagong gitu kan. Sampai kadang, ya Allah hati-hati boga balon, hati-hati, naon eta tingali landak, lempang landak gitu. Karena rambutnya memang jarocong gitu nya. Ya Allah eta rambut Gusti siga benang kusut gitu Gusti, nu agung tah eta orang anu hese liket teganya sampai aya cai ge digibrigeun soal leungitan gitu kan. Kan ada sampai ya Allah, sampai ketika lihat dia bercanda sih canda. Ya Allah Gusti meni aliran cenah pas dia kesenyum, wah Allah aya neon Gusti. Kenapa? Karena yang kelihatan cuma giginya aja. Nah, hati-hati itu. Ketika kita menghina fisik seseorang berarti kita menghina penciptanya. Jadi kita bercanda tapi jangan fisik gitu. Tetap irung atau kutil letik-letik teuing, nah, kan kadang gitunya. Apalagi hati-hati nih ibu-ibu ya, ibu-ibu. Kadang-kadang kan anak tuh sangat dimungkinkan berbeda adik kakak. Bapaknya kulitnya putih misalkan, ibunya kulitnya putih, mungkin nggak anaknya hitam? Sangat mungkin. Kon datang teh, dia saya ngebedain,
Dari anak pertama sampai anak ketiga putih semua. Tapi nu bungsu hidung. Kan dia aneh. Kenapa si teteh si Aa pada bule-bule saya hidung sendiri gitu. Akhirnya apa? Awalnya nggak ada masalah. Tapi kadang-kadang nu sok komen siapa? Tetangga. Sesama ibu-ibu. Jarang sih bapak-bapak, ibu-ibu biasa. Nah ini mah hidung sorangan. Ini beda. Anak sahanya. Nah. Anda ketawa pernah ngasaannya, dibedain tuh. Kalau kita beda sendiri sama kakak sama adik kan suka dibandingin tuh. Ini anak siapa ya kok lain sendiri, iya mah rada gelap ya, aduh. Ada yang parah, iya mah budak panimu, oh. Ini anak-anak kayaknya nih dapat nemu nih, kenapa kok lain sendiri udah hitam, jelek lagi gitu kan tuh. Hidup lagi gitu. Itu teh hati-hati, mungkin canda, anak itu saat itu ketawa-ketawa aja tapi hatinya tertusuk-tusuk, tercabik-cabik, betul-betul rikes soek, pejet hati nanti asin. Tiap orang komen, apalagi langsung dipoto bareng, foto keluarga. Orang komen, orang anaknya lagi di kamar. Teh putra ibu. Ya Allah, meni benten ieu mah nya nulain alus ieu kan rada butut punya. Hati-hati itu. Candaan-candaan itu berbekas. Bisa jadi nanti gedena minta tes DNA tuh. Karena sangat mungkin, dulu saya pernah cerita kan, ada suami istri itu, dia punya 4 anak, putih, mulus, baragus anak-anak. Anak kelima yang tak diharapkan, biasa kan, udah ya gak punya anak ya, udah ya. Tapi anger anak dicorekan, hari kamu tuh kok hamil lagi, ayo melaksaha. Mana dong, gimana sih? Tuh menang boga budak di pelakan nggak apa mah kumaha tuh. Ya satu saat ya karena akhirnya punya anak, lahirlah anaknya hitam. Dia mulai, mah kenapa anak kita yang kelima ini kok beda ya? Kumaha gitu Pak kan? Istri itu jarang ngelihat anak, yang pertama kali ngelihat anak itu suami. Karena nggak mungkin orang ngelahirin, ningali, oh itu nggak ada. Boro-boro kan istri suaminya, makanya dari sekarang latihan nih, apalagi calon bapak nih, Kang Buni nih, latihan lihat darah gitu kan, jangan sampai otot kuat belum besi bawa asbes urat kabel awak badag ningali getih cemen langsung, gubrak repot. Jadi jangan sampai mau menolong istrinya ngebantu ngasih support malah pingsan duluan, repot gitu. Nah makanya ada orang tuh pas anak kelima kok idem sendiri. Dia curiga ada tetangga baru, kulitnya hidung. Oh, si Gana iya mah iya. Karena dia sering keluar kota juga. Mah jujur mah. Papa agak curiga, karena anak kita itu bestseller semua. Bagus-bagus semua. Tapi kenapa yang kelima hidung ya mah? Ya nggak tahu atuh Pak, campurannya apa nggak tahu. Papa kali sering makan minum kopi jadi kieu hidung gitu. Saya sering keluar kota mah, tapi mama kemudian punya anak yang ini, mama nggak ada apa-apa sama tetangga, apa-apa gimana, ya gimana gitu, kalau papa nggak ada, kan papa nuduh, nggak nuduh sih, cuman anak saya mah realnya putih semua, yang kelima kok ini hitam, sebenarnya mah jujur di hati yang terdalam, ini anak siapa mah, akhirnya dia jujur, Pak, jujur mama mah. Mohon maaf ke papa, justru anak asli papa mah yang ini. Ini yang kelima anak asli papa. Ini yang 4 anak tetangga, Pak. Nu kaopat iya anak tetangga mah. Itu saking kesel nak si istri teh. Hari papa teu sadar kulit papa warna kumaha eta kan. Pan bapak ge hidung gitu kan. Putih itu ngikutin mama, mereka cida-cida teuing gitu kan. Akhirnya sekalian dikerjain kalau supaya papa ketahui anak papa sini. Yang 4 itu anak tetangga apa? Oh gitu mah, Gusti nu agung bati ieu anak bapak nu beungeut ieu. Nah, hati-hati kadang-kadang tadi ya kulit, warna kulit atau apa, bahkan sekarang yang terjadi bullying itu di SD pun gara-gara apa? Rata-rata fisik. Ada anak pendiam gitu kan. Kadang-kadang SD itu kan kalau pendiam nipu, kalau marah juga, kalau nakal pun nipu. Artinya belum aslinya. Karena saya waktu kecil juga pemalu orangnya tuh. Tapi nggak malu-maluin. Gitunya. Kan ada yang pemalu, nepi ka puntennya
ada sesuatu di celana basah kayak cicing wek. Tuh orang pemalu tuh nggak berani ngomong gitu kan, diem itu. Itu suka dibully sama teman-temannya. Apalagi misalkan kalau anak SD mah sudah biasa nih Apollo 11 keluar, aduh, sampai ka diheureuh ya. Itu hati-hati. Kadang-kadang bully itu terjadi gara-gara orang melihat menghina fisik, padahal tidak boleh. Ketika orang menghina fisik seseorang berarti dia menghina penciptanya. Oh, itu berat hukumannya kalau orang menghina penciptanya. Makanya kalau ada orang yang muji, kita harus ngucapin apa? Alhamdulillah. Cuman hati-hati, jangan beda motivasi. Kamu ganteng deh, alhamdulillah. Aya nu muji oke geningannya. Tah kita mah begitu, padahal alhamdulillah maksudnya apa? Nggak pantas aku dipuji karena aku ganteng bukan karena keinginanku sendiri. Seturunan ya mah. Sarua wae, karena Allah yang ngasih. Allah yang ngasih. Makanya hati-hati, bercanda boleh, tapi hati-hati jangan melewati batas. Dan jangan mencandai orang yang nggak suka bercanda. Orang tipe serius dihuruyan, terus sekali meledak bahaya. Gitu kan. Gitu. Hati-hati, ada tipe orang tuh tipe yang serius, kita harus lihat banget teman kita ketika kita bercanda sama dia. Karena termasuk di tempat saya juga sama, kadang-kadang di pengajian juga sama. Nggak semuanya jamaah itu seneng ada candaan, ketawa tuh jarang. Ada orang malah ngaon ngaji teh sigah kitu. Aya nu loba seserian gitu ah. Enggak etak ngakena ke hati. Nah, aya nu gitu. Ada yang juga ngaon ngaji teh ni serian, serius kabeh cenah hoream asa nek moal urang mah. Seueul beuteung ah balik deui gitu kan. Jadi macam-macam. Tapi dah ya bahasa saya sih negeri tengah. Kita ambil pertengahan, tidak berlebihan. Karena kita melihat lihat dulu apa istilahnya kondisinya. Pengajian di kematian hantem susurian atau ripu. Kan kena ngahibur Ustad. Ya. Tadi ya, mohon maaf nanti kalau ada ngundang Ustad kudu rame, mun rame mah tadi Ustad beres ceramah ngolak ngabontang-banting mik jeung mimbar insya Allah rame gitu. Kemudian jangan bercanda di urusan-urusan yang serius. Urusan serius jangan dibercandain gitu. Hati-hati. Kemudian hindari perkara-perkara yang dilarang oleh Allah. Seperti mohon maaf tadi menakut-nakuti seorang muslim. Di urang sok. Kenapa orang rata-rata sekarang takut juri? Padahal juri itu kan bujur ngebrik-brik. Itu. Dan gara-gara itu dia zaman kecil sudah halik sia. Awas teh tong keluar peting-beting kade aya kelong wewe. Nah, kuntilanak, genderuwo, terus budak buncir, pocong, itu dari siapa? Karena diajarin. Sieun poek. Makanya ketika gelap langsung ada menjerit-jerit, kadang trauma dengan kegelapan. Ada yang trauma dengan keterangan. Keterangan bahwa Anda sudah berhutang, nah itu bahaya. Jadi hati-hati, nggak boleh orang jadi tanamkan orang berani malah ditakut-takuti dengan sesuatu yang sebenarnya nggak jelas. Karena saya sih sampai saat ini dulu pernah saya tinggal di tempat yang angker kata orang. Tapi sampai saya pindah nggak pernah ketemu. Lain nangtang, puntennya kaji nudi, punten pisan. Tenangtang, saya sih nggak nangtang dah. Hoream panggil mending panggil jeung artis nu geulis pada jeung zin. Saya dulu sama di tempat tinggal saya. Kalau teman-teman ada orang ujung berung ke atas, Cigending atas lagi. Itu ada satu tempat yang jauh kemana-mana kita tinggal di situ. Demi tidak mengontrak kita tinggal di situ. Khawatir teh. Nah itu jauh asli. Sampai satu saat saya antar ya pulang ngaji itu ada orang situ. Kang, Bu Mina rumahnya sebelah mana? Di atas. Kang di sini tuh ada mesin angker Kang. Angker gimana? Pokoknya kalau saya ke sana tuh merinding bawaannya. Kenapa? Itu masjidnya gelap terus Kang. Katanya banyak penampakan. Oh gitu. Sebelah mana? Ini Kang ini. Oh gitu. Saya minta turun di sini. Kang berani turun di sini? Enggak, saya minta turun di sini. Kenapa? Apal tuh nu ngagegeuh di tempat. Aing teh siang. Ieu jurigna yeuh gitu. Sembarangan ngahina. Maka sejak itulah masjid kami nggak pernah dimatikan. Semalaman dihurungkeun. Gara-gara disebut masjid angker katanya banyak penampakan. Tapi saya nggak pernah melihat gitu. Tapi ada juga sih. Rasa takut ada juga. Saya juga manusia biasa lah. Punya hati, punya rasa. Jangan samakan dengan pisau belati.
naik motor, pulang ngaji setengah 11 malam, hujan rintik-rintik. Kemudian turun kabut, karena daerahnya pegunungan banget tuh. Naik, ayah weh, bruding belum. Ya, apalagi motor saya tuh kan nggak disimpan di rumah, di gudang. Di gudang tuh gelap banget, nggak ada lampu. Akhirnya kalau gelap pasti nggak ada lampu kan. Suk gitu. Udah aslinya sama, tegang gitu, sama. Kalau jalan tuh seperti ada yang ngikutin, lihat nggak ada. Jalan ngikutin, tiba-tiba mulai gitu kan. Ayah rasa takut gitu kan. Aduh, tips pertama yang saya lakukan menghadapi ini apa? Yang paling mudah dulu apa? Beli silet kurut heula. Sehingga nggak mungkin merinding kan. Nggak ada merinding rambut jadi wah gitu, tidak ada kan. Jadi kalau merinding bulu kuduknya dikurut heula. Nggak mungkin pindah karena ketek jadi wah jadi marah jengking kan mungkin kan. Hilangin dulu. Dua, saya mah dulu gini. Ditantang sekalian. Tong kagok gitu. Kalau Anda pocong, genderuwo, kuntilanak memang ada di sekitar saya, tolong tampakkan diri kalian. Saya tunggu 2 kali 2 jam di sini. Sok naremongan kadang gitu sampai gitunya, itu sehatnya nama sieun sebenarnya tentunya. Tapi memberanikan diri, kagok man jeung urang mah kagok edan lah sok lah tinggal. Saya lihat tuh semua sudut-sudut saya lihat. Kalau memang kalian ada, sok menampakkan diri. Nah, rek digayem ku aing sia ka dieu. Cuman, cenah, kalau kalian menampakkan diri, tolong jangan setengah-setengah. Datang kepalanya aja, kan? Orang jadi geluh kayaknya. Atau nunggu, gitu. Padahal kalau ada tangan aja gampang, gitu. Tinggal di cangkacang panjang anu pondok ucing leungit lah sok. Kan yang sering kita takut apa? Kalau ada kepala aja, kan? Makanya saya bilang, sok kalau mau menampakkan diri yang sempurna. Kemudian dangdan heula. Dari dulu hingga sekarang kuntilanak tuh rambut gak pernah sisiran. Kali-kali berhijab kayak. Sekarang usum hijrah, nih kuntilanak hijrah kali kan. Langsung kuntilanak pakai hijab syar'i. Assalamualaikum. Kan ngeunah urangnya dengerin nanya. Eta tongong anu bolong tutupan gitu. Lain tiba heula tongong bolong diantepkeun we gitu. Nah, makanya, tapi dah nu kitu teh biasana 70% bohong, 30% wadul. Saya nggak pernah ngeliat tuh. Nah itu mah gumaha bayangan seseorang. Saya nggak pernah ngeliat, dia nggak nangtang juga. Dan kalau melihat mending lompat. Saya di sana itu pas tahun 2008-2009 isu rame di Bandung tuh polling. Saya ingat polling ya, pocong keliling. Sampai ya pulang, naon bising aya polling, ini sieun-sieun teuing polling. Pocong tuh nggak bisa lari. Coba Anda pakai karung, balapan dengan yang nggak pakai karung, menangan mana? Menangan yang lari lah, eta make karung ripuh, bahkan bisa jatuh kan? Jamaah saya pernah ada ya gara-gara 17-an saking ku heroiknya, aduh, balap karung sampai patah tulang. Hadiahnya teu pirang 15.000, yuna potongan. Hati-hati tuh. Jadi teman-teman sekalian, ini hati-hati kan, ada orang tadi kan pocong, terus naon deui kita takutin padahal nggak ada riwayatnya pocong bisa mencekik. Kenapa? Karena dia jadi ngajung-jurigan jadi pocong itu minta pertolongan ieu tali pangmukakeun kan gitu. Mantak bisa nyekek kumaha. Maka saat itu ketika era-era pocong keliling itu, saya kalau menguburkan jenazah si tali pocong sengaja teu dibuka. Taliannya pagehan, set. Set nah, entepkeun di sini. Paling yang ngetrok. Assalamualaikum, ngetok naik kumastakan tuk Assalamualaikum. Naon? Ustad hilap, iya. Iya can dibuka itu. Enggak ada sampai sekarang itu. Isu itu mah mitos. Karena dulu di film Tiren ya sama ada 2 yang Tiren itu Dewi Persik kalau yang main tuh. Kemudian siga nu aneh biasa we atuh. Kemudian ada film yang kedua tuh kalau tidak salah ya, pocong versus kuntilanak. Nah, si orang ini dicekek kuntilanak, kemudian ketika sakaratul maut dia bilang ke anaknya, kalau bapak meninggal tolong tali pocong bapak jangan dibuka. Kenapa? Aya perhitungan jeung kuntilanak. Nah itu baru film fair itu. Kalau film-film Susana yang itu tuh nggak fair.
Kenapa? Karena rata-rata nggak adil aja. Jadi aku juga nggak enaknya nontonnya, nggak adil banget. Jadi orang dibunuh oleh perampok, mati jadi kuntilanak. Kemudian tujuan jadi kuntilanak buat apa? So kalau orang yang dibunuh mati penasaran jadi kuntilanak buat apa? Bales dendam. Yang dicari siapa? Mau Hansip, paling Hansip mah diheureyan, tukang sate, Mang, Bang, 15 tusuk Bang. Aduh, pas dibuka, kata biasa kan dari dulu. Tak eta geus ngeprank tah duluan tah. Doraka jurik tah. Kan menang jeung sieunan jurik geus doraka tah, kuntilanak. Nah, udah biasa tuh. Dia akan berhitungan mencari orang-orang yang sudah dibunuh. Nah, dibunuhnya satu-satu. Toh 8 orang semuanya mati. Terakhir siapa yang jadi pemerannya? Ustadz. Terakhir itu pasti datang Ustadz tuh. Jreng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh. Wahai kuntilanak. Aduh. Kamu tempatnya bukan di sini. Ayo disempurnakan. Keluarkan sorban diputar-putar. Tapi nggak pakai jamaah, nggak begitu. Dulu mah diputar. Sok film Susana kan gitunya. Tok ada yang pakai tasbih, ada yang pakai sorban, gitu. Pokoknya mah boga lalakon lah. Terakhir itu pasti Ustadz untuk menyempurnakan bahasan itu kan. Aduh, Ustadz bagian ngadoa sempurna, beres film. Ini enggak fair. Kenapa? Karena yang dibunuh oleh kuntilanak juga itu matinya penasaran. Matinya enggak wajar. Harusnya dia juga jadi jurik deui. Nah, kejarlah kuntilanak itu. Rame tah kan jurik lawan jurik kan film mau beres-beres ya. Aduh, itu hati-hati kita bisa memproduksi film-film begini itu menakut-nakuti orang macam begitu kan. Kita juga kadang-kadang punten dari ibu-ibu ya, anak jangan dididik untuk takut. Nukara itu gitu. Takut mah sama Allah. Ini mah halik sia. Anu poek jurig sia. Padahal anak tuh nggak tahu jurig teh siga kumaha. Nu jelas mah jadi bujur ngabrik-brik sieun balik deui itu. Itu gara-gara gitu kan sok rata-rata saya pernah ngetes santri dulu. Ayo tes karena kan rata-rata urusan yang semacam ini kaitan dengan kuburan kan. Ya, orang mati rata-rata. Takhayulnya itu. Itu rata-rata tentang orang mati. Makanya orang kalau lewat kuburan rata-rata apa? Takut. Saya pernah tes santri itu. Ayo uji nyali. Kita uji nyali untuk lewat ke kuburan, tapi kita sih kasih kuburan kucing aja dulu tuh, kuburan kucing yang berada di tengah-tengah kuburan manusia. Berani nggak jam 1 malam? Dia lewat ke situ. Rata-rata nggak berani. Ya rata-rata nggak berani. Makanya uji keberanian, saya juga mulai rada agak-agak berani ya, agak berani. Ketika pertama mulai berani pegang jenazah, mulai memandikan. Mulai mengkafani, kemudian ikut turun ke bawah. Saya menguburkan jenazah pertama kali malam-malam. Nah, terus kemudian masih ingat di kampung mah suruh maca almuk di bawah kuburan. Kabayang pan berarti kita lama di bawah teh. Ya Allah, yo tabarok mangkaning teu tamat kan saya nggak hafal kan. Jangan lamun teu apal almuk maca ina angjalna, saya maca ina angjalna itu. Minta beres-beres wae. Kebayang malam-malam kita depan kuburan dalam kuburan. Saya takutnya pas ngeliat ke atas orang pada nggak ada. Ngeprank oke tah. tinggalkan deh gitu. Ngebayang kan dengan duaan orang jenazah. Tunggu nama kuburkan ku nyali rawe anya abdi bade euy gitu. Nggak bisa kan. Kalau dulu kan ada santri bener-bener tanya kalau kita kan ustadznya memang ustadznya bener itu. Nah, sok kamu sering ngurus jenazah supaya kamu jadi ahli. Itu aya nu nyeletuk teh, Ustad kalau kita sering memandikan jenazah kita jadi ahli ya. Iya, nanti kita ahli terbiasa. Nanti kalau saya mati bisa mandi sendiri ustadznya. Nya kumaha maneh we. Wios abdi ibak nyalira. Aduh, Gusti nu aku lain ahli gitu. Artinya kita udah terbiasa. Alhamdulillah jadi kalau sekarang lewat tuh udah biasa. Nggak ada ketegangan, rasa takut sampai merinding gitu. Alhamdulillah nggak. Karena apa? Sudah terbiasa. Saya sudah melihat all genre dari jenazah seperti apapun yang meninggalnya nukar itulah. Yang sampai pas dibuka langsung kita udah pernah ngelihat jadi rada biasa. Jadi kalau ada pocong nggak terlalu takut saya. Paling ingat nu ngamandian saha baheula sia gitu. Nyaa punten gitu.
gitu. Ku Ustad mah sieun datang pocong. Naon pocong? Nu ngamandian saha baheula. Oh nya punten balik deui. Ada bohong gitu mah nggak ada sebetulnya saya nggak pernah ketemu nu asli yang kayak gitu. Walaupun nggak nantang juga, cuman saya aslinya nggak pernah ketemu. Tapi hayang panggih geuleuh nggak. Tapi jangan hati-hati kita anak-anak atau jangan ditakut-takuti begitu. Kadang-kadang kan permainan tadinya kan bagus sih camping, tapi kita takut-takuti juga kan. Tiba-tiba si tendanya ditempelin apa tuh kayak tadi di backstage kita nih di masjid itu ada gamis. Saya ingat dulu gamis pakai hanger, terus di atasnya pakai topi. Kita tarik tuh ke pohon jambu ketika santri datang turun ulurkeun kan kena angin langsung siga kuntilanak hiber kan nya wah lompatan tuh. Ternyata rata-rata orang tuh takut aslinya. Anu gede ge lah lari gitu. Padahal itu cuman gamis koleangan gitu. Dan kan kita pernah bahas dulu orang kadang-kadang tertipu pandangan karena 3 hal. Orang lagi marah, takut, jatuh cinta. Itu mata nggak normal. Aslinya. Kalau jatuh cinta mah kan tai kotok bau. Gitu. Ya kalau orang jatuh cinta kan. Nah orang kalau lagi takut itu apapun jadi bayangannya takut. Karena apa? Karena sejak kecil sudah brainwash otak kita ditakut-takuti. Tak lanjutnya kade, memang nyandain apa dia ngebercandain adiknya. Adik hati-hati, takut jangan gitu udah, berani gitu. Pocong lucu, memang gitu emang. Pocong lucu ya Allah, eta pocong meni lucu gitu, kuntilanak meni lucu, teke mau gitu kodenya. Jadi jangan terlampau dididik gitu, apalagi sengaja ngeprengin orang, menakut-nakut itu nggak boleh. Apalagi tadi dia punya serangan jantung atau apa dikaget-kagetin, kita doraka tuh. Kemudian jangan sampai candaan tapi nuduh, misalkan kita ngerjain nih, ngeprank teman kita tuh. Disiun-siun, wah kamu sudah maling motor saya bla 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 bla, padahal ngerjain gitu. Biasanya pas mau ulang tahun. Dulu pernah ada acaranya namanya tuh yang di TV itu yang ditelepon sama si artisnya dituduh bla 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 bla, ulah kaget baru datang. Wah, ternyata salah. Nah, itu juga sama, ngerjain orang sampai marah-marah, boleh nggak? Nggak boleh. Jadi orang dicandain sampai dia marah gitu, ada yang sampai takut. Anda akan diperkarakan ke kantor polisi karena bla 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 gitu. Padahal ngerjain, udah gitu langsung selamat ulang tahun itu kemana guna teh? Selamat pokoknya no apa teh happy ngabedea tuyul mah apal keneh itunya. Langsung istrinya keluar udah marah-marah, udah tegang, takut mau ditangkap polisi karena dianggap Bapak sudah korupsi Pak. Kami sudah punya video Bapak, wah sampai Bapak enggak Pak, ini Pak ada polanya, Bapak ini, Bapak namanya ini kan, wah sampai orang takut aslinya. Udah gitu, udah ditangkap ketegangannya, udah tengah, udah keluar keringat dingin, datang istrinya, happy birthday Bapak. Ada apa sih? Ini kami yang ngerjain, ya Allah, tak itu hati-hati, nggak boleh. Coba lah pas, ya Allah, letuk maut. Kita tadinya mau ngerjain, mau surprise, kita dikerjain dulu nih. Tapi kemudian kita kasih surprise, yaitu happy ngebedel tuyul, keluar misalkan. Tapi walaupun ini momennya ulang tahun seorang kan, biasa suka dikerjain gitu kan. Ditakut-takutin. Mana si Andelena goreng, kayak dipanggil ke kepala sekolah. Maknya, wah dikerjain banget. Udah dia repot gitu. Kamu tadi tahu nggak motor yang kamu bawa, ayah nyuri sampai dia kerjain. Karena motornya sumutkan ku babaturan anak. Disembunyiin. Nah sampai dia sudah kaget, sudah full, udah nangis-nangis baru dikasih tahu bahwa itu ngerjain. Nah ketahui teman-teman yang semacam itu tidak boleh. Itu hukumnya termasuk tidak halal. Maka apa yang saya lakukan? Nah hati-hati dalam satu hadis, kita sering bahas hadis ini. Man kanat ingdahu madlamatun li akhihi min irdihi au syai'in. Siapa yang dia menganiaya, menyakiti saudaranya, baik kehormatannya, harga dirinya, dibuat malu, dibuat marah, dibuat jatuh harga dirinya, walaupun itu hanya candaan. Maka hati-hati, pal yatahalalhul yauma, minta maaf dari sekarang. Tapi jangan diniatin, kerjain dulu. Nanti kita minta maaf. Nggak boleh, bisik kumaha mun keburu maot, sok rek minta maaf. Kita minta maaf di kuburan anak,
Nggak bisa. Jadi lebih baik tidak boleh. Kalaupun itu sudah terjadi, minta maaf. Kenapa? Kelak sudah tidak ada dinar dan dirham lagi. Yang ada adalah amal soleh kita akan diambil, diberikan kepada orang yang kita prengin, yang kita kerjain, yang kita sakiti. Gitu. Makanya teman-teman yang pernah minta maaf dari sekarang. Gitu. Khawatir nanti satu saat amal soleh kita Allah ambil, diberikan kepada orang yang pernah kita sakiti. Makanya pantas kalau Nabi mengatakan tadi tidak halal. Orang itu ngerjain orang lain. Nyumputkan tongkat atau apa sih nggak boleh. Sekedar bercanda, apalagi sungguh-sungguh. Makanya canda boleh selama tidak melewati batas. Kemudian dan candaan itu tidak boleh sampai mencelakakan apalagi menghina fisik orang lain. Apalagi merusak kredibilitas atau harga diri orang lain. Misalkan celana disumputkan, jadi terbuka auratnya, dia malu. Dia membuat dia malu itu sudah bahaya. Apalagi kemudian di-upload tuh ke YouTube misalkan, nah itu udah bahaya gitu. Sudah 9:30 kurang, cukup. Mudah-mudahan Allah mempertemukan kita kembali. Aku qouli hadza wa astaghfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.